أركان الدين العظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وخير من أطاع أمر ربه واستقام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pertama-tama yang sepantasnya kita ucapkan dan yang selalu membasahi lisan kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan sebuah ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah katakan dalam sabdanya, "Man shalla salatal bardain." Barang siapa yang melakukan salat yang dingin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, apa itu salatul bardain? Salatul bardain yaitu salatul asri wa salatul subuh. Salat asar dan salat subuh yang telah kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur tidak berhenti pula pada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beriktikaf sebentar, berdiam diri di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari seluruh tempat-tempat yang ada di atas permukaan bumi ini. Nabi SAW pun menyampaikan akan hal tersebut. Ahabbul ard ilallah, sebuah tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, masajidullah, adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk bersyukur, karena syukur adalah sebagian dari iman. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata, kata beliau, al-imanu ruknan. Iman itu ada dua rukun. Yang pertama adalah asyukur, yang kedua adalah as-sabr, yaitu kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita keutamaan dan inayahnya agar kita dapat melaksanakan dua rukun tersebut, yaitu asyukur wal sabr, syukur dan kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberikan jalan petunjuk kepada orang-orang agar bersyukur, dan ada orang-orang yang mengingkari daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menekankan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka mari kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat tersebut sebagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzaballahi lasyadid. Kemudian yang kedua, mari kita luruskan niat. Duduk kita sebentar karena Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu agar Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, sakinah, mawaddah. Allah Subhanahu wa taala penuhi majelis kita dengan para malaikat yang mendoakan kita. Ya. Bukan berarti juga Bapak-bapak sekalian, oh Ustaz, kita kan lagi majelis ilmu, turun sakinah, tenang, tunduk, lama-lama hilang. Bukan. Apalagi habis sahur ya Pak. Wah, ini berat ini. Makanya duduk di sini sebentar. Wah. Apalagi sandaran. Wah, PW. Enggak nyinggung ya Pak. Tapi memang itu PW. Saya pun kalau mungkin dalam keadaan sebagaimana Bapak duduk mendengarkan, wah bisa juga terlelap. Maka ini perlu dengan kekuatan Pak. Kekuatan apa Ustaz? Perbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang beriman itu ketika waktu sahur, waktu subuh perbanyak istighfar. Karena Nabi Hud pernah memberikan wasiat kepada kaumnya di dalam surat Hud ayat 52.
Allah berfirman, Nabi Hud berkata, "Wa ya qaum, wahai kaumku, istaghfiru, perbanyak istighfar. Tsumma tubu ilaih, dan kembali kepada Allah. Wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka kami akan turunkan hujan yang sangat lebat untukmu." Maksudnya keberkahan hidup, rizki yang banyak, rizki yang berkah. Jadi di sini kita bisa pahami mafhum mukhalafahnya, bahwasanya terhalangnya rizki kita sampai saat ini kenapa? Karena salah satunya adalah dosa-dosa kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud berkata, "Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum." Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang sangat kita tidak sangka-sangka. Subhanallah, kemarin saya membaca sebuah tulisan riwayat, saya kalau tidak salah Abu Ishaq Asy-Sya'bi, kalau saya, Abu Bakar Ishaq Asy-Sya'bi kalau saya tidak salah. Kata beliau menangis. Maka ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Kata dia, "Laisali kuwatan." Ana enggak punya kekuatan lagi. Kekuatan seperti apa? Kata beliau, "Aku hanya mampu sholat 2 rakaat atau 1 rakaat itu hanya mampu baca surat Al-Baqarah dan Al-Imran saja." Itu dibilang gak kuat, Pak. Kita imam sudah baca Alif Lam Mim, wah panjang nih, panjang sudah ini. Udah di belakang Allahu Akbar. Ini kekuatan, Pak. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Saya sering mencontohkan kalau sama anak-anak, Pak. Biasa contohkan sama superhero atau animasi mereka atau animasi. Saya bilang, kalian tahu Dragon Ball? Wah, mungkin tahun-tahun 8 kelahiran 80 tahu Dragon Ball Z, sampai sekarang pun tahu ya. Saya sering contohkan seperti Dragon Ball Z itu mengeluarkan super saya, Pak. Ataupun yang katanya tokoh-tokoh yang lain menjadi super, mengeluarkan tenaga yang luar biasa. Oleh karena itulah Bapak-bapak sekalian, maka kita perbanyak istighfar. Dan oleh sebab itulah kami mengambil judul ini, pisahkan dirimu dari dunia di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa kita perlu pisahkan? Mari kita akan bahas bersama-sama lebih dalam bagaimana cara ataupun kenapa kita harus berpisah dengan dunia di 10 terakhir di bulan Ramadan. Baik, yang pertama adalah dunia ini menipu, Pak. Kita ini adalah korban-korban penipuan. Dan kita senang ditipu. Dan kita setuju ditipu. Dan kita mau ditipu. Subhanallah. Rela sekali kita. Bukan berarti yang berbicara tidak tertipu juga. Sama. Makanya majelis ini diadakan bukan berarti yang berbicara lebih afdol dan lebih bertakwa. La. Hadza min ahli tadzkirah. Li ajli tadzkirah. Ini untuk mengingatkan. Karena fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Baik. Saya akan bawakan ayat yang berbunyi, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Artinya, ketahuilah Allah memerintahkan kita untuk mempelajari apa itu dunia. Annamal hayatud dunya. Dunia itu hanya saja la'ibun, adalah sebuah permainan, senda gurau, walahwu, ya, suatu yang sia-sia, wazinatun,
Allah menyebutkan di sini 4 model ya Pak. Wazinah sebagai perhiasan, watafakhur sebagai alat untuk saling membanggakan diri satu dengan yang lainnya. Ya, ini dunia. Allah sebutkan sebagai apa? Permainan yang pertama. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai sesuatu yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai perhiasan. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya hulwun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, ya. Wa tafakhur, dan jelas sebagai alat untuk membanggakan satu dengan yang lainnya. Jadi sifatnya dunia itu seperti itu. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan berbangga-bangga dengan banyaknya anak dan banyaknya harta. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Dunia itu semacam hujan yang turun mengenai pepohonan, mengenai tumbuhan. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tumbuh menguning, kemudian hutama, ya. Tsumma yakunu hutama. Kalimat hutama ini Pak, maknanya adalah hancur. Dari mana kita dapat? Kita dapatnya bisa di surat Al-Humazah. Ya. Apa ayatnya di Al-Humazah tentang Al-Hutamah? Ada yang misalnya hutamah? Al-Hutamah. Yang ada hutamahnya. Wa ma adraka mal hutamah. Al-Hutamah maknanya adalah hancur. Jadi sedikit kita belajar bahasa Arab Pak. Karena penting. Karena kalau kita nggak belajar bahasa Arab, gimana kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Ya. Walaupun bahasa Arab itu mudah. Benar Ustaz, mudah. Ya biasanya pendaftaran pertama banyak Pak. Kemudian makin lama makin berkurang biasanya. Sama dengan tahsin. Sama dengan tahsin. Kalau sudah ustadznya udah salah surat huruf bo diajarkan sampai 2 bulan, wah udah resign sudah tahsinnya ya. Tapi memang perlu usaha Pak, berat ya. Memang perlu usaha karena Nabi sendiri katakan ala inna si'atallahi ghaliyah. Barang dagangannya Allah itu mahal. Ala inna si'atallahi jannah, dan barang dagangannya Allah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dapat dilihat dari ayat ini bahwasanya dunia itu sebentar menguning dan akan hancur, panah. Wa fil akhirati adzabun syadid. Sedangkan di akhirat yang orang tujuannya hanyalah dunia, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Azab yang keras. Dari ayat ini dapat kita pahami Bapak-Bapak sekalian, bahwasanya ketika seseorang itu lebih condong kepada dunianya, akhiratnya akan ketinggalan. Itu secara otomatis. Secara otomatis akan ketinggalan. Apa yang harus dia bawa di akhirat kelak akan kurang. Karena lebih banyak dosa yang dia bawa. Ya. Wa maghfiratum minallah, dan di akhirat pula terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali ya perhiasan yang menipu, ya, perhiasan yang menipu. Jadi sepakat bahwasanya dunia ini menipu dan kita adalah korban-korban penipuan. Jadi sekarang mudah-mudahan dengan setelah kajian ini kita termasuk orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia. Sebagaimana tadi Imam telah bacakan di ayat yang terakhir, ya. Lalu setelah membacakan wa mal hayatud dunya, wa mal hayatud dunya wa farihu bil hayatid dunya, wa farihu bil hayatid dunya. Mereka senang dan berbahagia dengan kehidupan di dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia kecuali itu hanya sebuah perhiasan. Jadi bandingan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang sangat jauh sekali, sesuatu yang kecil dibandingkan dengan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan ini udah kita ketahui Pak bersama Pak. Udah sering kita dengar mungkin ayat ini. Sudah sering kita dengar dunia itu tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memuji dunia. Udah sering, udah banyak dai yang menyampaikan, sudah banyak para asatidzah yang menyampaikan. Tapi bukan hanya sekedar kita dengar. Akan tapi coba kita resapi di hati dan ini jadikan kaedah dalam hidup kita. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, nah di ayat ini kita dapatkan di surat Al-Hadid Pak. Di surat Al-Hadid ya kita bisa dapatkan, saya lupa nomor ayatnya. Mungkin nanti bisa dicek. I'lamu annamal hayatud dunya. Pokoknya kalau pakai mushaf Utsmani atau mushaf Madinah itu Al-Hadid yang sebelah sini kalau saya tidak salah. Sebelah kirinya. Jadi lembar pertama kan habis Al-Hadid itu di juz ke-27. Di paling belakang ya, di setelah surat Al-Waqiah itu ada surat Al-Hadid. Nah, surat Al-Hadid itu biasanya diawali di bagian bawah sedikit, kemudian di sebelahnya. Dari sebelahnya itu ada ayat yang saya bacakan tadi. Kemudian ayat yang selanjutnya fala taghurrannakumul hayatad dunya. Allah pun memperingatkan, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Sering ini terjadi pada diri kita, pada diri saya dan kepada seluruh jamaah sekalian. Saya rasa pengalaman penting. Kadang mau zikir pagi petang, ada kerjaan ini. Kadang pekerjaan itu kita dahulukan sebelum zikir pagi petang. Iya apa tidak? Sering terjadi nih, sering sekali terjadi. Apalagi kalau kita mungkin ada kesibukan di depan komputer atau di depan gadget kita atau di hal yang lain. Terkadang kita mau menyelesaikan dulu padahal azan sudah berkumandang. Akhirnya sebentar dulu, nanti kalau anak selesaikan ini habis itu anak langsung ke masjid. Totonya lama. Akhirnya iqomat. Dan itu terus berulang dan berulang. Akhirnya kita jadi ahlil masbuk wal jamaah. Ya. Ada wakil. Ya kan, ahlil masbuk wal jamaah jadinya. Suka masbuk dan ini selalu berulang dan itu berulang dan berulang. Sering kita tertipu akan hal seperti ini. Baik, saya bawakan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jarir. Nabi SAW bersabda, man yatazawwad fid dunya yanfa'hu fil akhirah. Itulah pentingnya kita untuk berbekal. Kata beliau, barang siapa yang menyiapkan di dunia, ya, awas jangan tertipu, maka itu akan bermanfaat baginya di akhirat kelak. Kemudian ayat yang terakhir pada poin pertama, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali permainan dan senda gurau belaka. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat lahiyal hayawan, itulah yang hidup sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui akan hal tersebut. Ya, semoga dengan 3 ayat dan 1 hadis ini menjadikan kita orang-orang yang terjauh dari hal yang membuat kita terlalaikan dengan akhirat. Kemudian dikisahkan pada zaman Nabi Isa alaihi salam ada seseorang yang ingin menemani Nabi Isa alaihi salam. Jadi kisahnya ada orang yang ingin menemani Nabi Isa alaihi salam. Maka orang tersebut meminta izin, wahai Nabi Isa, aku ingin menemanimu safar. Ya. Akhirnya menemanilah beliau ini diizinkan. Ketika diizinkan, Nabi Isa itu membawa 3 roti, 3 bekal roti. Jadi di tengah perjalanan mereka makan 2, ya, satunya disisakan. Nabi Isa meninggalkan orang tersebut. Ketika Nabi Isa pergi meninggalkan orang tersebut, Nabi Isa kembali lagi, ya. Nabi Isa kembali lagi untuk menyimpan roti tersebut. Rupanya roti itu udah nggak ada. Maka ditanya sama orang tersebut, mana roti yang tadi? Dia bilang nggak tahu. Oke. Akhirnya berjalan. Ketika berjalan, maka mereka melihat seekor rusa, maka rusa itu pun diburu, kemudian disembelih dan mereka makan. Kemudian setelah makan, Nabi Musa termasuk daripada
mempunyai mukjizat, yaitu menghidupkan yang mati. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah agar menghidupkan rusa ini atau kambing ini untuk kembali hidup kemudian pergi. Kemudian Nabi Isa mengatakan, dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala telah izinkan dengan tanganku, aku tanya kepadamu untuk kedua kalinya, siapa yang memakan roti itu? Dia katakan tidak, dia tidak tahu. Kemudian berjalan lagi sampai di tempat yang sungai atau tempat perairan, yang sehingga Nabi Isa alaihi salam memegang tangan orang tersebut kemudian berjalan di atas air. Kemudian Nabi Isa alaihi salam pun mengatakan dengan hal yang sama dan mengatakan lagi dengan pertanyaan yang sama, siapa yang makan roti tadi? Dia katakan tidak tahu. Akhirnya sampailah jalanan yang sudah pasir, ya, jalanan padang pasir. Ketika sampai jalan padang pasir, Nabi Isa alaihissalam mengambil sebongkah pasir, ya, di tangannya, kemudian berdoa kepada Allah agar dijadikan emas. Akhirnya dijadikan emas. Emasnya jadi 3 batang emas, ya. Logam mulia bukan, antam bukan, tapi emas, ya, emas. Jadi emas tersebut kemudian dikatakan kepada orang tersebut, aku akan, kata Nabi Isa, jadi Nabi Isa dapat bagian, orang itu dapat bagian. Kemudian kata Nabi Isa, aku akan memberikan kepadamu, tapi kamu harus jawab pertanyaanku. Jawab pertanyaan yang sama, Pak. Siapa yang makan roti tadi? Akhirnya orang ini pun ngaku. Nah, bisa dipahami jalur ceritanya? Dia ngaku, saya yang makan roti. Baik, kata Nabi Isa, kalau begitu aku serahkan bagianku untukmu. Jadi dia dapat 3 batang emas. Wah, emas sedang turun sekarang, Pak. 3 batang emas. Wah, senang kan? Akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Di tengah perjalanan ada 2 orang yang ingin merebut emas tersebut. Ada 2 orang yang ingin merebut emas tersebut. Akhirnya dia takut dibunuh nih yang dapat 3 ini. Akhirnya dia berusaha untuk berteman dengan 2 orang tersebut. Akhirnya berteman. Rupanya dalam hati mereka semuanya telah tertipu dengan dunia. Mereka berniat untuk mendapatkan semua emas tersebut. Jadi yang satu niat membunuh, yang satu niat membunuh juga. Semua sama-sama niat untuk membunuh temannya masing-masing. Akhirnya ketika mereka sampai kepada sebuah desa, mereka dalam keadaan lapar. Jadi menyuruh salah seorang untuk beli makanan. Ketika salah orang beli makanan, di tengah perjalanan orang ini memikirkan gimana caranya dapat emas itu semua. Akhirnya dia beli makanan, dia racunin, Pak. Dia kasih racun. Makanan 2 itu dia kasih racun. Yang 2 orang nunggu, yang tadi dapat emas, kata dia, buat apa ana bagi-bagi sama orang yang ana gak kenal dan baru berteman saja gara-gara emas, kata dia. Saya akan bunuh mereka. Dan 2 orang ini sudah bersekutu akan membunuh yang tadi beli makanan. Datang langsung sahabat. Matilah yang bawa makanan. Karena lapar, makanan yang dibawa dimakan. Akhirnya mati semuanya. Ada gharar, tertipu. Akhirnya mati semua. Nabi Isa melihat kejadian tersebut, mengatakan inilah dunia, bahwasanya dunia itu menipu. Ya. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita dapat mengambil ibrah dan mengambil pelajaran bahwasanya memang dunia itu menipu. Kemudian yang kedua, sesuatu yang ditakutkan oleh Nabi. Saya akan bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ketika beliau duduk di mimbar, sedangkan kami duduk di sekeliling beliau. Jadi seperti itu, beliau duduk di mimbar, sahabat-sahabat itu suka berkumpul, ya, suka berkumpul merapatkan diri mereka untuk mendengarkan hadis ataupun firman Allah Subhanahu wa taala atau ujangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha." Kata beliau, ya, sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian, ya, setelahku adalah dibukakan kalian bunga dunia.
Jadi Nabi SAW sebutkan ini dunia itu bunga. Bunga itu indah, bunga itu pengen dipetik, ya. Wazinatiha, dan perhiasannya. Nah, ini ditakutkan oleh Nabi. Nabi sudah memberikan ancang-ancang dan nasihat kepada kita. Hati-hati. Hati-hati. Bukan berarti yang duduk juga saya katakan, yang di sini di depan, bukan berarti yang selamat dari perkara dunia. Sama, Pak. Kita kasusnya sama sebagai hamba Allah. Tentang dunia benar-benar membuat lalai. Dunia benar-benar memalingkan. Lihat saja sampai saat ini. Sudah sampai mana bacaan Al-Quran kita? Sudah sampai mana keistiqomahan sholat malam kita? Kan kita bisa lihat. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bukankah manusia itu bisa bermuhasabah terhadap dirinya? Mari kita muhasabah sama-sama. Ini yang terjadi pada kita. Ketika dunia itu dibuka buat kita, Allahu Akbar. Semoga ini bukan disebabkan dosa-dosa kita. Kita lalai, Pak. Kadang saya sedih dan bahasanya sedih dan excited, ya, Pak. Sedih kok excited. Sedihnya apa? Ngelihat saudara-saudara kita yang lain yang masih Allah sibukkan dalam perkara dunia, masih sibuk. Padahal ini bulan Ramadan. Seakan-akan semua bagi mereka itu sama. Kita yang alhamdulillah Allah berikan kemampuan, Allah berikan petunjuk. Di tengah kesibukan kita bisa melakukan, bisa baca Quran, kita bisa masih sholat, istighfar, dan lain sebagainya. Saya kadang ngelihat ada saudara-saudara kita yang masih dorong gerobak, yang mudah-mudahan di waktu-waktu senggangnya dia bisa baca Al-Quran. Dan belum lagi yang lain. Hal itu biasa. Seakan-akan Ramadan itu datang seperti hari-hari yang lain. Ini yang kita takutkan. Hilang, Pak, hilang rasa. Ini takut hilang rasa. Karena kaidah para ulama mengatakan kasratul imsas tumitul ihsas. Banyak interaksi, hilang rasa. Makanya kalau dalam pernikahan itu perlu mentajdidil hub, memperbarui cinta. Ya, walaupun dasar pernikahan bukan dasar cinta, Pak. Tapi dasarnya adalah perintah Allah. Ini yang perlu kita perbaikin bersama. Bukan harus karena cinta. Ustaz, istri anak gak cinta. Ustaz, suami anak gak cinta. Bukan dasar cinta. Tapi dasarnya adalah perintah Allah. Setiap perbuatan kita yang kita lakukan itu karena Allah, Pak. Bukan karena ingin balasan. Ingat-ingat baik-baik hal ini. Kita berbakti kepada kedua orang tua bukan karena ingin kedua orang tua baik sama kita. Ketika kita bersedekah, berinfak, memberikan hadiah, bukan berarti orang itu harus baik sama saya. Lah, karena Allah. Mau dia seperti apapun, ini adalah perintah Allah. Karena Allah, bukan karena dia. Ini kadang-kadang kalau kita sudah memberikan hadiah atau memberikan sesuatu kepada seorang, terus balasan orang itu tak menyenangkan, stop nggak kita beri hadiah? Nah, stop kan? Terganggu emosi kita, Pak. Terganggu hati kita. Dia kok gitu, sudah dibaikin malah begitu. Sudah dikasih hati, minta jantung katanya. Nah, istilahnya seperti itu. Ini yang perlu kita perbaiki bersama niat-niat kita. Bukan karena orang supaya baik sama kita. Orang melakukan balasan buat kita. La, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama tetangga, sama saudara, apalagi sama saudara. Bagaimanapun. Dia mungkin merendahkan kita, mungkin mengusir kita, tidak menganggap kita, dan lain sebagainya. Tetap melakukan kebaikan. Karena bukan karena untuk dia, untuk kita. Karena pahala yang Allah berikan adalah untuk kita. Kemudian yang ketiga, dunia ini adalah tempat persinggahan. Ini pun sudah kita ketahui bersama, ini adalah tempat persinggahan. Tapi kok susah, Pak, ya? Iya enggak? Susah. Rasa benar-benar memang kita itu terbawa dengan kehidupan dunia. Kata Nabi SAW, kata beliau, mali walid dunia. Apalah artinya dunia ini bagiku? Ya. Ma ana wad dunia. Apa urusanku dengan dunia? Ini kata Nabi SAW. Innama masali wa masalud dunia. Ya. Kata beliau, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia
Kamatsali raqibin, seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Dhalla tahta syajarati tsumma raha wa tarakaha. Kemudian pergi dan meninggalkannya. Karena hidup itu singkat. Hidup itu singkat. Ini yang perlu kita camkan bersama. Ini yang perlu kita ingatkan bersama pada diri kita. Hidup itu singkat. Singkat. Kalau kita mendapatkan suatu musibah, singkat Pak, sebentar. Saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jemaah sekalian. Singkat. 60-70 tahun. Sedikit yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan umur sampai 80 tahun. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang terbaik Pak. Siapa orang terbaik itu pernah ditanyakan oleh Nabi SAW, pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Kata beliau, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya dan juga baik amalannya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada yang umur 80 Pak? Tuh kan, nggak ada. Oh, hampir ada. Ya, semoga panjang umur, masya Allah. 70 Pak, 70 ada. Oh, ada Pak ya, masya Allah. Banyak Pak ya. Iya. Kalau 60 banyak Pak ya. Banyak, masya Allah. Baik, saya juga punya teman Pak ya di Masjid Taman Sari. Beliau sekitar umurnya ya, saya kalau tidak salah 79 kalau saya tidak salah. Beliau masya Allah giat mengaji dan menghafal Quran Pak. Udah jalannya udah payah, tapi selalu hadir di halaqah tahsin kita, menghafal Quran ya. Sampai kata beliau, ana sudah hafal sampai jam 12 Ustaz, tapi nggak hafal-hafal. Masya Allah ya. Tapi beliau berusaha. Lah kita belum hafal sudah lupa. Belum hafal. Belum dihafal udah lupa gitu. Baik. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan kita semangat dan kekuatan agar dapat melakukan perkara ibadah. Baik, kemudian kata Nabi, Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, ya, kecuali kehidupan akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammuhu." Nah, barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, ya, farraqallahu alaihi amrahu, maka yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya. Jadi, kalau mau urusan kita lancar, bukan tujuan dunia tapi akhirat, Pak. Tujuan akhirat. Saya pernah mendengar kajian Ustaz Syafiq Basalamah hafizahullah taala. Beliau pernah bertemu dengan seseorang yang orang tersebut waktu itu naik haji plus Pak. Wah, naik haji plus kan cukup ini ya. Wah, berapa Pak sekarang? 200 apa 300? 200 jutaan kalau saya tidak salah ya. 200 jutaan itu haji plus. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk dapat haji ataupun umroh. Ya, Allah Subhanahu wa taala kirim kita ke sana. Baik. Farraqa alaihi amroh. Kata beliau, kata Ustaz Syafiq, dia itu haji plus. Kemudian ditanya, kok dia sering tiap tahun haji plus? Kata dia, setiap urusan saya selalu niatkan untuk kebaikan. Saya waktu pulang terakhir itu sudah belum ada uang untuk berangkat. Jadi orang sederhana biasa, bukan orang yang memiliki perusahaan ataupun memiliki kekayaan yang banyak gitu, tidak. Biasa. Di rumah saya atau di kampung saya itu jalanan rusak. Saya ada dana sedikit dan saya niatkan untuk perbaiki jalan. Saya sedekahkan lillahi ta'ala. Subhanallah, dengan niat baiknya dia menjadikan itu wasilah agar dia bisa berangkat lagi Pak, untuk berangkat haji plus di tahun yang berikutnya. Ya. Subhanallah, ini menjadi juga pola cara kita bagaimana supaya kita dapat dimudahkan urusan kita, adalah niatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala faqrahu bayan ainaihi. Yang kedua hukuman yang akan Allah berikan adalah Allah akan letakkan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Jadi bayangan dia ini enggak selesai, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Selalu begitu, rasanya kurang.
Ana harus ambil job lagi, ana habis tambah jam lagi. Kelihatannya kalau ana tambah di 10 terakhir Ramadan ini rame, iya enggak? Kayak tadi malam tuh Pak. Subhanallah, saya enggak tahu jalanan itu rame. Kita habis buka di sekolah, pulang, kata saya subhanallah ini mau dekat 10 hari terakhir ini. Orang itu rame di jalanan Pak. Tadi malam apa? Malam Sabtu kan? Malam Sabtu rame mereka, subhanallah. Kemudian walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Tapi sayang, tidak ada tambahan bagi dia. Sudah dapat sekian, usahanya 24 jam, cuman dapat yang memang 2 jam yang dia bisa selesaikan. Jadi kadarnya nggak bertambah. Ya. Kemudian wa man kanatil akhirati niyatu jama'allahu lahu amrahu. Kebalikannya Pak, ketika akhirat itu tujuannya, maka Allah akan persatukan urusannya, mudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Nah, dan menjadikan kecukupan di hatinya. Ini kadang kalau saya baca ini sedih Pak. Sedih apa ya? Sedih kadang kita itu rasa kurang terus. Kapan datang yang seperti ini? Wa ja'ala ghina, cukup gitu. Ah, cukuplah. Bismillah. 10 hari terakhir stop. Pisahkan dunia. Pisahkan HP. HP ini Pak. Waduh, Masya Allah. Ya, tapi kita dakwahnya pakai HP. Tapi subhanallah HP itu, HP saya mana? Oh, di belakang. Dering nggak dering diliatin Pak. Iya nggak? Ada notifikasi nggak ada notifikasi dilihat. Siapa tahu ada notifikasi dilihat. Notifikasi Tokopedia kayak Shopee, flash sale. Kita jam 12 itu jam 12 malam. Waktu itu saya jujur, saya pernah diajak istri saya. Kak, kata dia, flash sale iPhone 12 rupiah. Wah, nggak dapat kata saya. Coba aja. Subhanallah, kita coba. Jam 12 sudah mencari gini. Udah ngantuk itu. Besok ngajar tahsin lagi. Udah sebentar aja. Subhanallah. Alhamdulillah Pak. Nggak dapat. Wallah nggak dapat. Saya nggak tahu lagi. Kalau Allah berikan itu dapat. Mungkin saya akan kejar flash sale itu terus menerus. Ya apa tidak? Kan dilalaikan jadinya. Walhamdulillah. Jadi kami sambil ketawa. Subhanallah. Ini pengalaman. Jangan berulang lagi ya kita ngejar flash sale. Allahu Akbar. Jadi itulah, siapapun bisa tertipu dengan dunia, ya. Yang jelas dengan itu HP itu. Apalagi kalau ya nggak masalah Pak, kita bawa HP ketika kita 10 hari terakhir nggak masalah. Tapi teman tadi ada nyeletuk, wah nggak apa-apa Ustaz jual beli dalam HP gitu kan di masjid. Ini kelalai. Memang harus ditutup Pak. Kami dulu pernah safari dakwah ke Cianjur. Cianjur itu nggak ada sinyal. Waktu itu masuk ke dalam ada cukup jauh ke Masya Allah, nikmat sekali. Nikmat interaksi, nikmat belajar, nikmat mengajar, itu subhanallah. Ya, makanya mohon dikurangi, kita itu sudah dengan HP ini semacam apa ya? Apa namanya Pak? Kalau ketagihan itu apa? Candu. Candu sekali. Ya, candu sekali dengan HP. Bahkan subhanallah, kita coba beberapa cari anak-anak sekarang itu bahkan melihat pornografi Pak, itu dari HP-nya. Hati-hati sekarang. Mudah. Kalau dulu ya, kalau dulu orang harus ke tempatnya Pak. Malu-malu tersembunyi, sekarang siapapun bisa. Bahkan saya pernah melihat ada seorang bapak-bapak ini ya, itu membuka situs pornografi di KRL. Udah berumur gitu loh. Maksud saya, ya itu hidayah Pak, kembali kepada hidayah. Hilang sudah rasa malu kita. Makanya kita lebih sering dan lebih banyak dosa yang kita lakukan sendirian Pak. Dosa yang Allah tidak, hanya kita dengan Allah. Tapi kadang-kadang lebih sering kita menunjukkan kesolehan kita, ketakwaan kita depan orang. Soleh, rajin sholat. Tapi kalau kita sudah sendiri, Allah. Seakan-akan kita merobek hijab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih parah. Makanya ada perkataan, manakah yang lebih banyak? Maksiat yang tersembunyi atau amal ibadah yang tersembunyi, atau sedekah yang tersembunyi. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, ada 7 golongan yang akan selamat di akhirat, yang dapat naungan Allah.
Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ini kinayah. Makanya kembali kita bermuhasabah kepada diri kita masing-masing agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat bertakwa di 10 hari terakhir ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa atathud dunya wa hiya raqimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan bertekuk lutut, hina datang kepadanya. Akan hina datang kepada orang tersebut kalau menjadikan akhirat adalah tujuannya. Kemudian kalau bapak-bapak punya buku Riyadhus Shalihin, di sini ada buku Riyadhus Shalihin enggak, Pak? Ada. Itu dibuka mukadimahnya. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarah An-Nawawi ditulis di dalam muqaddimah Riyadhus Shalihin. Beliau tulis di awal dengan syairnya, beliau menulis, "Inna lillahi ibadan futana talliqud dunya wa khawful fitana." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik. Talaqud dunya, mereka mentalak dunia, meninggalkan dunia, wa khawful fitana, karena takut bencana. Nadharu fiha falamma alimu, mereka merenungkan apa sih dunia itu sebenarnya. Ketika mereka alimu, mengetahui, annaha laisat lihayyin watana, oh ini cuman persinggahan, ini bukan tanah air, ini bukan tempat tinggal, tapi di akhirat kelak. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mala fiha sufuna. Mereka pun menjadikannya dunia ini laksana samudra dan menjadikan amal soleh sebagai bahteranya atau sebagai kapalnya agar dapat selamat, ya. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, pencinta dunia tidak akan lepas dari 3 hal. Muhibbud dunya la yanfakku min thalathin, hammun lazimun, yaitu kesedihan, wa ta'abun daim, dan lelah yang terus menerus, Pak, wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Saya ulang kembali, hammun lazim, kesedihan, sedih. Jadi kalau mau bahagia adalah cintai akhirat kalian. Wa ta'abun daim, lelah, capek, Pak, enggak habis-habis, terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang tidak akan pernah berhenti. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah anak-anak kalian, harta kalian memalingkan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, barang siapa berbuat demikian maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, dari ayat ini, Pak, dapat kita pahami bahwasanya dunia memang memalingkan, sehingga cocok dong dengan judul ini hari subuh ini, yaitu untuk kita talak, untuk kita pisahkan sebentar di 10 hari terakhir. Di Masjid Istiqomah ada, Pak? Ada ya? Masya Allah. Ya sekarang sudah banyak, Pak, ya, banyak sekali. Kalau dulu udah berapa tahun, Pak, ngadain, Pak? Sudah lama ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Kalau dulu susah, Pak, ya, dulu jarang sekali ada masjid-masjid yang mengadakan ada namanya i'tikaf. Baik. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang dapat mentalak dunia di 10 hari terakhir ini. Udah banyak untuk dunia di bulan-bulan yang lalu, Pak. Ya, di hari-hari yang lalu sudah kita lakukan. Nah, sehingga di sini saya akan bawakan kenapa kita mencari di 10 terakhir ini terkait dengan Lailatul Qadar. Ada 7 perkara yang kita harus fokus di 10 terakhir ini. Mengapa? Karena yang pertama adalah di 10 hari tersebut ada 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu yang pertama, Pak. Ya. Jadi malam yang diturunkan Al-Qur'an secara satu Al-Qur'an, Pak.
Kemudian dari Baitul Izzah turun ke langit dunia, satu Al-Quran. Kemudian dari langit dunia baru turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, selama 23 tahun berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bahwasanya di 10 hari tersebut ada malam Lailatul Qadar yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama dengan. Lebih baik. Kalau 1000 bulan itu sekitar 83 tahun, Pak. Beribadah secara terus-menerus, yang 83 tahun itu tidak ada malam Lailatul Qadarnya, begitu. Makanya ini salah satu dalil umatnya Nabi Muhammad itu lebih dahulu masuk ke dalam surga, walaupun terakhir ya, umat yang terakhir ini, umat Nabi Muhammad terakhir, tapi dahulu masuk surga. Umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, ya. Nabi Nuh saja berapa umurnya? Kalau 950 itu umur dakwahnya. Kalau kita ambil tambah 40, biasanya para nabi, makanya umur 40 itu ada hal yang istimewa di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW kan diangkat jadi nabi umur berapa? 40. Kalau kita pukul rata berarti sekitar 990 tahun umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Umur mereka panjang, sholat mereka juga panjang, banyak. Ya. Nah, tapi keutamaan ini, Pak, yang harus kita kejar, Pak. Anda anggap sajalah 83 tahun ini. Kalau kita masih punya umur panjang 5 tahun, 83 kali 5, anggaplah 80. 80 kali 5 tahun. Berapa, Pak? 400. Tuh, kita ibadah 400 tahun. Kalau dapat malam Lailatul Qadar. Belum lagi kalau umur kita 10 tahun, umur kita masih ada 10 tahun. Ini hitung-hitungannya. Kita kan senang kalau hitung-hitungan matematika, Pak. Ya. Tambah, wah, uang saya tambah banyak nih. Kan suka gitu. Baik, kemudian yang ketiga. Malam Lailatul Qadar itu malam yang barakah, sebagaimana di dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kemudian yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya malam itu turunnya banyak para malaikat, ya. Karena keberkahan pada malam tersebut. Dengan firman-Nya, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Kemudian yang kelima, di malam tersebut Nabi SAW katakan, "Man qama lailatul qadar," barang siapa berdiri di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, beriman kepada Allah dengan keyakinan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa. Ini kesempatan, Pak. Kesempatan untuk menghapuskan dosa. Kesempatan untuk memutihkan diri kita. Karena kita ini pendosa. Kita ini banyak maksiat kepada Allah. Kita banyak melanggar perintah-perintah Allah. Kita itu baina amrain, dua perkara. Kalau enggak melaksanakan perintah Allah atau melanggar perintah Allah, udah itu aja. Coba perhatikan baik-baik. Kalau enggak melanggar perintah Allah, Allah suruh ini enggak dikerjakan. Allah perintahkan ini enggak dilakukan. Kemudian kalau enggak, ya melanggar. Allah bilang jangan, kita lakukan. Allah bilang jauhi, kita dekati, ya. Maka ini kesempatan. Qamal lail. Karena kalau kita berbicara malam, Pak, baca di surat Muzammil, baca berulang-ulang tuh surat Muzammil itu dibaca, resapi maknanya. Subhanallah. Malam itu punya waktu khusus. Malam itu punya waktu yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa. Malam itu lebih dekat kita dengan Allah. Coba rasakan. Makanya kata Allah di dalam surat Muzammil, "Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila." Sesungguhnya orang yang menjadikan malam itu sholat, baca Al-Quran, asyad, dia lebih kuat, beresap di hati, berbeda rasanya, wa aqwamu qila, dan lebih berkesan ketika kita membaca Al-Quran. Maka hidupkan malam-malam kita, terkhusus 10 hari terakhir. Sebagaimana nanti kita bacakan tentang bagaimana Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya. Baik, kita kajian sampai duha kan, Pak? Wah, mau ngaji, mau ngaji. Ya nggak apa-apa kalau mau ngaji, asalkan jangan lanjut tidur. Karena habis subuh itu, Pak,
Habis sahur itu kalau tidur nikmat yang tiada taranya. Kami dulu di pondok itu Pak, itu kalau sudah pada sahur itu udah mata itu udah, karena hiburan kita tidur Pak. Makanya sebagian teman-teman yang sudah pulang ke pondok ada yang cerita, Ustaz, kenapa kok anak-anak tidur terus? Ya itu memang hiburan kami di pondok memang tidur Pak. Kalau enggak main ke lapangan, enggak udah tidur gitu kan. Menghindari maksiat Ustaz. Alasan ya. Baik. Kemudian yang keenam, saking besarnya agungnya masalah ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat khusus, surat Al-Qadr, dan akan dibaca sampai hari kiamat, akan diingatkan terus-menerus. Ya, saking mulianya. Kemudian yang ketujuh, malam itu adalah malam keselamatan. Apa? Allah berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajar." Maka apakah hal seperti ini mau kita sia-siakan lagi? Tidak. Sudah cukup tahun kemarin, sudah enggak 10 hari terakhir, malam ini untuk 10 hari terakhir ini kita mari kita semangatkan diri kita dan keluarga kita untuk sama-sama mengisi di 10 hari terakhir dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 10 hari terakhir. Kata Aisyah, yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu ghairu. Nabi SAW itu benar sungguh-sungguh di 10 hari terakhir tidak sama seperti 10 hari yang lainnya, enggak sama. Kemudian Aisyah juga mengatakan bahwasanya kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Nabi SAW mengencangkan sabuknya. Maksudnya meninggalkan istrinya ya, meninggalkan istrinya, tidak menggauli istrinya. Karena kalau menggauli istri bukan berarti haram ya Pak, bukan berarti haram, tapi ini membatalkan daripada al-i'tikaf tersebut. Dan ini banyak runtutannya ke bawah, akhirnya lelah Pak ya. Kalau berhubungan badan itu lemah ujung-ujungnya, capek, lemas, nggak akan kuat untuk beribadah di malam hari, karena lebih condongnya ketika hubungan badan itu dilakukan pada malam hari. Nah, padahal malam hari di 10 hari terakhir itu kita diminta untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam bahasa Arab itu disebut al-jima' ya, tapi di bahasa lain disebut masu. Masu itu sentuhan. Masu itu sentuhan. Makanya Ustaz saya pernah nyampaikan, man lamasa lemes. Barang siapa yang nyentuh lemes. Lamasa itu bahasa Arab Pak. Man lamasa lemes. Ingat, ini bukan kaidah Pak dan nggak perlu dicatat. Itu dicatat tuh kata Ustaz, malah masa lemes. Nggak ada. Ini juga bukan dalil dari Al-Quran ataupun hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian saya cantumkan dengan perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah. Semoga ini menjadi nasihat kita bersama. Kata beliau, innal khailah, sesungguhnya kuda pacu. Sesungguhnya kuda pacu, idza syarafat nihayatal midmar, jika dia sudah sampai di penghujung Pak, sudah sampai mau dekat final, sudah di grand final, badzalat qasara juhdahu litafuza bisibaq, dia akan mengeluarkan berbagai macam upaya agar bisa mencapai ke finish, agar bisa mencapai finish. Kemudian kata beliau, fala takun al khailu aftanu minka, jangan kamu kalah pinternya sebagaimana pinternya kuda pacu. Fala takun al khailu aftanu minka fa innal a'malu bil khawatim, karena amalan itu dilihat di akhir Pak, bukan di awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khotimah Pak. Fa innaka idza lam tuhsin al istiqbal, jika kita belum menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baik penyambutan, la'allaka tuhsinul wada, maka alangkah baiknya kita melepas Ramadan dengan baik, dengan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah kita akhiri menjadi husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Ya, ini perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah sebagaimana nasihat untuk kita. Kemudian
Lantas bagaimana saat persiapan kita nih? Apa yang perlu kita persiapkan? Maka yang pertama saya ingatkan adalah tadi istighfar, Pak. Karena banyak daripada kita ini dosa sehingga susah berdiri sholat. Sedikit saya sampaikan, apa yang terjadi pada saya bukan berarti ini suatu keluhan. Saya menyukur alhamdulillah. Saya itu Pak mengalami sakit dari kaki dari atas sampai ke bawah nih Pak. Sakit. Jadi kalau berdiri lama itu nggak kuat. Padahal saya masih muda loh Pak. Percaya ya? Percaya. Oke, kita percaya. Maksudnya saya yang berumur. Jadi sakit dari pinggang sini ke bawah. Terakhir saya periksa di rumah sakit Yasmin ini. Jadi subhanallah. Sakit sehingga kalau sholat, apalagi khususnya tarawih ini, aduh sakitnya luar biasa. Kadang saya takut, wah ini berarti gara-gara maksiat. Ini Pak, kadang kalau kita dengar kajian ngantuk, pasti banyak dosa dong yang sering tidur saat ini. Ini salah satu Pak, akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Berdiri sholat susah, doa susah, nangis susah. Karena gimana sih nangis takut karena Allah? Ya Allah sampai sekarang. Emang kita gak melakukan dosa? Kita ini para pendosa. Biasakan nangis. Menangis, belajar untuk nangis. Nangis, lapor sama Allah. Ya Allah saya banyak dosa. Saya melakukan ini, melakukan itu. Akui kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mudah meneteskan air mata. Jangan sampai hati-hati kita ini qaswah, keras. Susah untuk menangis di malam-malam, khusus malam-malam akhir ini. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah apa doanya? Allahumma innaka afuwun, ya Allah ampuni saya ya Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena engkau mencintai pemaaf dan engkau adalah pemaaf ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kalau kita ini nggak dapat ampunan Allah, waduh, Pak, urusan kita berantakan. Karena yang datangkan musibah Allah, yang menghilangkan pun Allah. Makanya kalau kita lihat perhatikan doa kunut, itu doa yang sangat luar biasa. Allahumma la malja'a minka illa Allahumma la malja au manja. Allahumma la manja minka illa ilaik. Tidak ada jalan kembali kecuali jalan kepadamu. Makanya kalau di surat Az-Zariyat itu kita lihat Pak di bagian bawah. Jadi Az-Zariyat itu bagian sini baliknya, kemudian bagian sini bawahnya. Saya lupa ayatnya, jadi saya tunjukkan anunya aja Pak. Bagian bawah itu ada ayat fafirru ilallah, lari ke Allah, lari ke Allah. Maksudnya segala musibah itu datang dari Allah, disebabkan dosa kita. Itu gimana jalan keluarnya? Ya kembali ke Allah. Fafirru ilallah. Baik, yang pertama istighfar. Sebagaimana ayat yang sudah saya bawakan di surat Hud ayat 52. Kemudian yang kedua bertawakal kepada Allah. Menyandarkan karena jalan keluar adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa. Sebagaimana doa tadi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang selalu kita doa di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian Nabi SAW biasa beriktikaf di 10 hari terakhir. Bahkan semangatnya Nabi SAW sebelum dikabarkan di 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar. Nabi SAW itu 1 bulan Pak dicari. Ini semangat Nabi. Yang Allah ampunkan dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Fakaifa nahnu, bagaimana dengan kita? Yang kita setiap detik, setiap menit melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak menjadi putus asa. Kita tetap mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan jangan jadikan sebagaimana 10 hari yang lainnya, karena ini adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan daripada dosa-dosa kita. Sehingga Nabi SAW menyampaikan bahwasanya celaka seseorang ketika dia bertemu Ramadan tapi Allah tidak mengampunkan dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa bihadza nakhtatim biduai alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin Bapak-bapak jika ada pertanyaan terkait hal tersebut, mana Pak? Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Baik Pak, barakallahu fiik, masya Allah. Terkait tentang apakah ya, kalau saya simpulkan ya Pak, tidak ada masalah untuk menuntut ke dunia atau mengambil dunia, atau bahasa kita di dalam Al-Quran itu kata Allah wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa bagianmu di perkara dunia. Tadi untuk perkara akhirat kita katakan benar, tidak salah untuk mengambil dunia, ya. Tidak ada pengharaman ketika seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil dunianya, tapi dengan niat akhirat, ya. Tapi dengan niat akhirat, niat untuk kebaikan. Sebagaimana kita ketahui, Abu Bakar, ya, adalah orang kaya. Kita lihat para ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani orang kaya, ya. Dan para ulama-ulama juga orang kaya. Mereka memiliki kemampuan, dan ada juga yang memang mereka tidak memiliki kemampuan, tidak kaya gitu lah. Tidak memiliki harta yang cukup untuk menuntut ilmu ke sana kemari. Maka sampai mengatakan beberapa ulama ketika mengisahkan kisah perjalanan penuntut ilmu mereka itu sampai menjual genteng rumah mereka, sampai menjual tempat masak ibunya di rumah. Ya, yang kesini ada sampai jual genteng? Nggak ada ya, alhamdulillah. Jadi tidak mengapa Pak, kita untuk mengejar dunia dalam artian akhirat itu bagus. Yang kita coba ingatkan adalah manusia ini hatinya lemah, selalu memandang dengan pandangan mata. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita katakan adalah orang yang berkecukupan, iya apa tidak Pak? Nabi berkecukupan. Dapat humus dari ghanimah itu besar. Istrinya pun banyak. Ini ada ibu-ibu nggak di sini? Oh ya udah. Oh, nonton di rumah Pak. Iya kan? Berarti banyak kan yang dia kasih. Bahkan kata Nabi SAW, makanya tadi saya ada membaca bedanya Asma binti Abu Bakar sama Aisyah. Itu bedanya dua saudara ini. Kalau Asma itu kalau ada uang habis langsung. Aisyah sama, cuman Aisyah tuh kumpul habis. Duitnya banyak dapat, tapi habis. Gitu loh Pak maksudnya. Habisnya untuk akhirat. Nah, yang ditakutkan adalah apa yang disebutkan di dalam surat Al-Humazah. Apa dulu Al-Humazah itu? Alladzi jama'a mal wa'ad dada. Suka ngitung. Banyak pulusan nih. Kasih nggak ya? Nah, ini yang bahaya Pak. Makanya diingatkan oleh Nabi, ini dunia menipu. Bukan berarti pengharaman. Lah. Tetapi hati-hati. Karena kita itu lemah. Hati kita lemah. Pandangan kita lemah. Dan kita selalu saja menggunakan pengalaman kita. Akal kita. Iya nggak Pak? Bukan berarti, jangan pakai akal. Kita sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita letakkan apa yang menjadi pemikiran kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu kan yang namanya hijrah. Baik, begitu Bapak ya. Semoga menjadi jawaban yang bisa dipahami terkait dengan apa yang sudah sampaikan. Jadi menuntut atau mencari ma'isyah, maka itu adalah hal yang tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa, mubah. Dan Allah SWT juga wala tansin nasabaka minad dunia. Baik. Situ Pak, di sebelah sini Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak ciri-ciri bahwa orang itu dapat Lailatul Qadar? Jadi yang saya tanya bukan tanda-tanda malam Lailatul Qadar, tapi seseorang yang bisa klaim bahwa saya dapat Lailatul Qadar. Baik Pak, Masya Allah, barakallah. Ini mau ngejar nih Pak ya. Siap-siap. Ya, saya ceritakan pengalaman saya dulu Pak ya. Pengalaman saya ketika malam 10 hari terakhir itu, saya sering ngelihat langit, lihat pohon, malah fokusnya ke tanda Pak. Fokusnya ke tanda. Kira-kira tadi malam Lailatul Qadar nggak? Yang jelas siapapun dia bisa dapat malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama jawaban saya. Kemudian yang kedua, apapun yang kita kerjakan, misalkan anggap tanggal malam 21, orang tersebut sholat isya, sholat tarawih, sudah pulang. Dan itu malam Lailatul Qadar, dapat nggak dia? Dapat Pak. Dia dapat, cuman dapat itu doang. Beda yang dapatnya satu malam full. Sampai dikatakan Nabi SAW tuh nggak tidur. Kalau tidur pun sejenak. Makanya kita tuh disuruh itikaf Pak. Kenapa kita disuruh itikaf? Karena dengan itikaf itu dapat suasana. Ustaz, boleh nggak di masjid? Sebagian ulama mengatakan boleh nggak di rumah? Sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi mungkin nggak kalau di rumah. Apalagi kalau sudah di rumah, wah habis bukaan yang tadi masih ada, ditaruh jejer sambil baca Quran. Bentar aja itu, udah untuk tidur. Beda di masjid, tidur sejenak, masih ada yang ngaji, masih ada yang sholat. Ya nggak Pak? Kita butuh suasana. Jadi masjid yang tadi saya katakan, bagaimana orang bisa tanda-tandanya? Saya kurang tahu bagaimana tanda-tandanya Pak. Tetapi saya katakan semua orang bisa dapat Lailatul Qadar, siapapun dia. Kenapa? Dalilnya ya Nabi SAW katakan malam yang beribadah dikatakan beribadah. Ketika orang melakukan ibadah dia dapat Lailatul Qadar Pak. Ya, mungkin pada saat tarawih Lailatul Qadar belum turun. Kan malam Pak, malam itu kan dari maghrib Pak. Ya, bahkan para ulama mengatakan bahwasanya naharuha, siangnya juga. Makanya Nabi SAW itu 10 hari terakhir itu diitikaf di masjid. Bukan beliau paginya atau siangnya pulang ke rumahnya. Iya kan? 10 hari terakhir beliau memang full di masjid Pak. Full di masjid. Siangnya juga. Nah, menandakan walaupun disebutkan dengan malam, para ulama memang menekankan dengan malam. Makanya disebutkan di surat Al-Fajr walayalin asyr, penyebutan malam. Malam yang dihidupkan. Karena malam ini memang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan siapa saja yang ingin mendekatkan dirinya dengan Allah maka jadikanlah di malam hari. Jadi bukan perorangan siapa yang dapat, siapapun bisa dapat. Tapi banyak juga orang yang nggak dapat sama sekali, ada nggak Pak? Banyak kan di luar yang nggak sholat, bahkan nggak puasa, banyak Pak. Terjadi banyak, bahkan ada yang cuma tarawih doang. Habis itu keluar nyalain petasan, dar pulang, nggak dapat gitu. Ya walaupun dia dapatnya 2 rakaat itu saja, tapi dia meninggalkan perkara yang wajib. Gitu yang saya ketahui Pak. Teman sedikit Baik. saya baca ada di buku saya Google, Ya. ini ada seorang penulis buku namanya Muhammad Adam Hussein. Aduh. Malam Lailatul Qadar pertama yang dia dapat itu di kamarnya, bergoyang kamarnya, terus dia keluar dari kamarnya, nggak ada goyangan, terus masuk lagi ke dalam kamarnya, goyang lagi. Disebutkan tahun, kemudian 2 tahun berikutnya dapat lagi, berikutnya. Oke. Iya, kalau pertanda itu mungkin dia belum mendapatkan informasi dari BMKG saya rasa Pak. Itu yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, entah ranjangnya yang bergoyang atau itu mungkin. Jadi yang namanya Pak sesuatu yang karomah yang di luar pandangan kita, yang di luar nalar kita, itu memang ada Pak ya. Itu ada. Di luar nalar, di luar sesuatu kan makanya kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan kalimat bahwasanya ada rizki yang datang tidak disangka-sangka. Hitungan kita nggak datang, tapi datang, ya enggak? Dan kita banyak mengalami hal itu. Itu tidak kita hilangkan. Tapi yang maksud saya, tidak segala sesuatu itu dengan sesuatu yang mengherankan.
goyang lah. Wah, mataharinya kok kayak gimana gitu. Walaupun memang ada, Nabi SAW sebutkan tanda-tanda. Dan tanda itu tersebut setelah terjadi. Jadi malam Lailatul Qadar, baru paginya baru kelihatan. Oh, kok begini agak cerah, suasananya bagaimana. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi setelah. Kalau kita mau cari yang setelah, telat. Ya kan? Ngapain cari setelahnya? Cuman cari tanda-tanda. Baik, apa yang mungkin dituliskan oleh penulis, Allah Ta'ala, mungkin itu pengalaman beliau. Yang di rumah bisa nggak Ustadz? Bisa. Saya katakan bisa dapat Lailatul Qadar. Tapi nggak full Pak. Nggak dapat kita. Nggak dapat momen sempurnanya nggak. Beda sama di masjid. Ya kan? Iya. Contoh lagi. Anak-anak di pondok Pak. Karena saya anak pondok. Kalau di pondok. Rajin luar biasa. Coba pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Murojaah susah. Susah. Rumah itu beda. Saya kalau pulang itu selalu pingin murojaah semua pelajaran saya bawa. Jadi kalau koper saya itu isinya buku semua Pak. Bawa pulang. Di rumah nggak kebuka. Liatin aja. Aduh, Allahu Akbar. Susah. Baik. Nggak kebuka bener. Dilihat bolak-balik. Ya Allah susahnya. Udah. Tidur. Itu lagi. Pak baik. Cukup mungkin Pak ya. Barakallahu fikum. Tadi sebelum Bapak ya? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. 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 Oke. Hmm. Kenapa Pak? Wah, kalau jelaskan bab takdir itu kita butuh kajian satu. Ya, yang jelas tadi kan yang pertama apa Pak di kitab Lauhil Mahfuz, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala ketahui ya kan, yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Al-Qalam uktub ya kan. Kemudian yang apa tadi yang kedua Pak? Hah? Oh ya itu takdir yang tadi yang telah tertulis. Kemudian takdir tahunan yang tanazzalul malaikatu warruhu fiha apa tadi ayatnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi amrin. Nah ini tahunan, yang ini yang malaikat itu cuma tahunnya setahun. Tahun ini terjadi sekian. Tahun ini karena mereka yang bertugas. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan sering wa anzalna. Nah itu kan domir kita Pak. Nah ini maksudnya juga termasuk daripada di sana ada apa namanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, bukan makna membantu Allah, tidak. Allah tidak perlu bantuan siapapun. Nah, jadi malaikat itu mengetahui 1 tahun itu saja, Pak. Nah, nanti turun lagi tiap tahun. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa tadi? Takdir tahunan yang turun di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang satunya tadi adalah terkait takdir yang Allah Subhanahu wa taala jadi bahasanya begini Pak, mana lebih kuat takdir atau doa gitu kan maksudnya. Padahal takdir ini adalah takdir Allah, doa juga takdir Allah. Jadi sama sebenarnya. Segala sesuatu yang berjalan di atas permukaan bumi ini tidak lepas dari takdir Allah. Dengan doa ataupun dengan tidak doa. Bisa dipahami Pak. Jadi ketika orang berdoa keselamatan, memang ditakdirkan keselamatan. Jika dia tidak berdoa, memang dia tidak berdoa dan tidak ditakdirkan keselamatan. Bisa dipahami begitu. Nah ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tetap kita diperintahkan untuk beramal dan beribadah. Intinya tetap kita diperintahkan untuk beramal dan beribadah. Dan semoga kita ini orang-orang yang termasuk tadi Pak, kita minta kita husnul khotimah. Kita minta supaya agar kita ditakdirkan dalam keadaan yang baik. Karena semua sudah ditakdirkan. Ini orang ahli neraka, ini orang ahli surga. Makanya kata para sahabat, ya udah kalau begitu kita bertawakal aja, udah nyerah aja. Sesuai dengan takdir Allah. Kata Nabi jangan, malu. Beramallah. Baik Pak, itu yang saya ketahui terkait hal tersebut Pak. Jadi singkatnya bahwasanya takdir tahunan yang turun pada malam Lailatul Qadar
Itu adalah takdir yang hanya diketahui oleh para malaikat per tahunnya. Tahun depan nggak tahu mereka. Tahun depan nggak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ini maksud, dan kemudian tadi berkaitannya tentang doa. Jadi setiap orang yang berdoa maupun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu semua sudah dalam takdir Allah. Ya, ketika orang berdoa, tidak berdoa, Allah kabulkan, tidak dikabulkan, itu dalam takdir Allah. Jadi ketika dia berdoa untuk keselamatan, dia selamat, itu semua dalam takdir Allah. Ketika dia tidak berdoa dan tidak selamat, maka itu juga dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bisa dipahami, mungkin bisa merujuk kepada kitab-kitab terkait pembahasan takdir dan para kajian-kajian dari asatidzah terkait masalah hal tersebut. Barakallahu fikum. Saya rasa cukup Pak ya. Sampai duha. Masalah takdir kita bahas. Udah cukup. Kelihatan semangat ini. Baik, ini saja Pak yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu hanya datang dari Allah. Kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan dari kurangnya ilmu saya. Saya beristighfar kepada Allah. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi saya dan bagi bapak-bapak sekalian. Dan jangan sampai kita menjadikan diri kita orang-orang yang dapat kemurkaan Allah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taquluna ma la taf'alun. Janganlah engkau berkata dengan sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah ketika mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sallim sallim. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.